Terus di dalam ajaran Islam itu yang disebut dengan Dajjal, Gus. Memang sebelumnya memang sudah pernah jenengan disinggung dalam pengajian rutin malam Jumat itu, tapi mohon untuk diberi penjelasan lebih lanjutlah hakikat yang disebut dengan Dajjal itu, di mana di sana itu digambarkan bahwa makhluk itu sosoknya itu memiliki mata satu, Gus. Yang kanan itu buta, kemudian yang kiri bersinar seperti bintang katanya. Gorengan. Gorengan bayaran. Pak piring dalam. Kemudian di keningnya itu bertuliskan kafir, kafaro katanya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat tulisan itu, begitu guys gambarannya. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, juga menawarkan banyak hal lah, juga diberi kemampuan untuk seperti mukjizat itu, Gus, bisa mendatangkan hujan. Ceritanya seperti itu, Gus. Bisa mendatangkan hujan, bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Pokoknya menawarkan, menebar kebohongan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Dia muncul dari arah timur begitu. Dan kemudian meninggalnya itu dibunuh oleh Nabi Isa, katanya begitu. Nabi Isa yang akan turun dari langit di akhir zaman, dan itu sebagai tanda-tanda kemunculannya Dajjal itu adalah tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat. Itu secara hakikatnya seperti apa sih, Gus, supaya kita bisa mudah memahami dalam kaitannya mungkin Dajjal yang ada di dalam diri manusia masing-masing, atau bagaimana, Gus, supaya mudah lah kita memahami dari kisah-kisah itu. Monggo, Gus. Ya, sebetulnya kalau kita pahami dari syariat ya tidak salah sih. Katanya matanya satu, yang kanan ini tertutup. yang kanan buta, yang kiri aja yang lihat gitu. Ada yang macam-macam. Ulama itu berpendapat tentang Dajjal. Nah, pada intinya secara hakikatnya, apa sih hakikatnya itu? Sesungguhnya itu merupakan persifatan sebetulnya. Persifatan yang intinya itu merusak tatanan kehidupan. Jadi tidak senang kalau kehidupan dunia ini damai, tentram, dan semua manusia ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu dia tidak ridho gitu. Dia senang kalau tatanan kehidupan ini indah, tentram, itu tidak senang. Makanya makna dari Dajjala, dari lafadz Dajjala sebetulnya kan itu artinya menutupi. Apa yang ditutupi? Sesuatu yang benar tadi, satu kebenaran itu tadi. Kebenaran menurut Tuhan itu sendiri, bukan menurut manusia. Ya, satu contoh lah, katakanlah di Al-Quran itu sudah dijelaskan sebagai pembuka Al-Quran, yaitu di situ dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Allah itu
mempunyai sifat belas kasih. Allah adalah zat yang maha belas kasih di dunia ataupun di akhirat. Nah, secara kalau Dajjal ini kebalikannya, Mas. Kan intinya seperti itu. Jadi persifatannya ini kebalikannya kasih sayang. Kejam, semaunya sendiri, suka memfitnah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, seperti itu. Nah, menurut hakikat sebetulnya intinya kan perusak itu tadi, yang membuat kerusakan tatanan kehidupan yang seharusnya damai, tentram, dibuat kacau. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Pokoknya bisa bisa digambarkan sendirilah. Ya. Kalau persifatan yang seperti itu kan berarti bukan sisi makhluknya yang penting kan, matanya satu atau bagaimana, terus punya kekuatan seperti apa. Sebetulnya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah persifatan-persifatan di dalam kehidupan ini yang merusak tatanan keindahan dunia ini. Itulah sebetulnya yang dimaksud Dajjal. Itu sifat yang ada di diri tiap-tiap manusia itu pasti ada sifat Iya, seperti sebetulnya itu. Bahkan bukan tidak mungkin di dalam diri kita sendiri juga ada, Mas, sifat-sifat itu. Makanya kan dengan kajian tauhid, hakikat ma'rifat, kita kan ditekankan di situ, kan diajarkan supaya hati kita sama sekali tidak memandang selain Allah. Nah, dengan cara seperti itulah sifat-sifat Dajjal ini akan tersisih dari dalam hati kita. Yang ada hanya Tuhan, keyakinan di dalam hati, yang ada hanya Tuhan. Akhirnya kalau sudah berkeyakinan kepada Tuhan, maka secara otomatis apa yang diwahyukan oleh Tuhan dia patuhi. Oh, Tuhan itu kasih sayang. Kalau begitu hidup di dunia ini harus penuh dengan kasih sayang. Oh, Tuhan ini sifatnya dermawan. Oh, Tuhan ini sifatnya maha penolong, maha pengampun, maha pemaaf, maha kaya, maha bijaksana, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan sifat-sifat itu yang akan dibawa oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan, itu loh. Justru sebaliknya, ketika seorang itu belum beriman kepada Tuhan, ya otomatis sifat-sifat kedajjalan itu masih melekat. Nah, itu kan fakta yang terjadi, itu kan bukan masalah orang itu iman secara atributnya saja, seperti berpakaiannya, pakai jubah, pakai surban, setiap hari ibadahnya tekun. Tapi bukan tidak mungkin sifat-sifat kedajjalan itu masih melekat di dalam hatinya, jika hati itu belum betul-betul memiliki iman kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya belum tentu orang yang kelihatannya itu soleh, hatinya ini soleh, belum tentu. Belum tentu orang yang berpenampilan itu kayak Rasulullah, pakai jubah dan lain sebagainya, belum tentu hatinya seperti Rasulullah. Nah, itu.
Jadi Dajjal itu adalah persifatan sebetulnya. Nah, cuma kalau dibilang matanya satu itu kan cuma isyarah, semaunya sendiri ya gitu loh. Maksudnya itu semaunya sendiri, dan dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya dengan segala cara gitu. Apalagi punya uang banyak, waduh, lautan pun kalau bisa dibeli gitu. Dia bisa menentukan apa saja dengan uangnya itu, dengan kekuasaannya itu. Ya memang tujuannya ya merusak. Kalau dikaitkan dengan perjalanan seorang salik, Gus, itu kan dikisahkan kemunculan Dajjal itu sebelum terjadinya kiamat, Gus. Iya. Itu apakah setiap salik itu akan mengalami kedajalan dirinya sendiri atau seperti apa, Gus? Ya pasti Mas. Godaannya, Gus. Orang yang belum betul-betul mencapai kewusulan terhadap Tuhannya, belum tahu siapa Tuhannya, belum mengenal siapa Tuhannya, saya rasa tetap masih ada sifat-sifatnya seperti itu, karena dia masih beranggapan ada sesuatu yang terjadi selain kehendak Allah itu tadi. Imannya belum betul-betul murni karena Allah. Belum. Ya, kalau Nabi Musa ini kan ya ajaran ini yang dimaksud, ajaran tauhid, hakikat, makrifat Islam itu. Berserah diri total itu tadi. Selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud sebetulnya turunnya Nabi Isa. Jadi ajaran yang membawa hati itu bertakwa kepada Allah. Makanya sifatnya nanti tak kasih itu. Makanya setinggi apapun ilmu seseorang, jika belum mencapai kemarifatan kepada Allah, pada Tuhannya, masih belum bisa Mas menghilangkan sifat-sifat Dajjal itu. Masalahnya hatinya masih memandang selain Allah. Orang yang sudah paham teorinya aja, sudah mempraktekkan, belajar praktek, kadang masih terselip sifat-sifat kedajalan itu. Seringkali kita terperosok. Makanya bagaimana cara, satu-satunya cara agar hati kita terlepas dari sifat-sifat tersebut, yaitu tadi pegang tali Allah. Zikir itu tadi jangan sampai terputus tiap detik dan saat. Dengan cara seperti itu, maka sifat-sifat kedajalan itu tidak akan sampai masuk ke dalam hati kita, karena sudah ada benteng keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu tadi, lewat menjaga selalu kesadaran tali Allah itu, zikir itu tadi, sirul asror itu, kesadaran bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah dan sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kamu masih disyariat kan, ya masih belum bisa Mas. Masalahnya ada satu ayat itu menjelaskan kalau yang baik itu datangnya dari Allah, kalau yang buruk itu datangnya dari nafsumu sendiri. Nah, kalau di hakikat kan beda lagi lah, nafsu itu dari mana munculnya kan, pembahasannya seperti itu lagi, lebih mendalam lagi. Terus fungsinya apa dan untuk apa? Itu pembahasan orang-orang hakikat.
Kalau saya ya enggak, apa yang ada di tulisan itu ya sudah, ya itu yang diyakini. Jadi ketika hati seseorang itu sudah disiram dengan ma'ul hayat, ajaran tauhid, hakikat menuju ma'rifat, betul-betul dia mengimani dan menjalani, ya akhirnya fakta yang terjadi ya, dia pasti jadi orang yang arif, bijak dalam menentukan setiap hal.